Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ketemu lagi sama kita 9 Jagat Official. Dan saya Panji 9 Jagat Official. Ini kita berada di pinggir sawah. Nah, tapi sawahnya udah pada nggak ada, udah dibabat orang. Padahal sawah orang. Jadi ini ada ditemani sama Kang Jenal. Kang Jenal, ini banyak penggemarnya di Bandung ini. Nah, ini ada Mas Fajar. Mas Fajar juga banyak penggemarnya di Jawa Tegal. Jadi kita di sini tetap akan membahas soal review, bener ngomongnya review ya? Benar. Review pusaka atau review supaka. Jadi ini pusaka yang udah kita dapat kemarin malam, kita explore. Videonya insya Allah akan ditayangkan. Barangnya cukup unik lah menurut saya tuh. Barangnya cukup unik, cukup aneh, cuman ya powernya sangat luar biasa. Nah, barang ini udah dipegang orang sebetulnya, udah di udah dipesan orang. Cuman saya tahan dulu karena saya butuh penjelasan dulu buat teman-teman. Kang Fajar, Mas Fajar ada telepon. Ya kan jualan itu juga ongleng ya? Online ya. Oh, Kang Fajar, Mas Fajar jualan ongleng. Ongleng baju, ongleng apa aja lah, pokoknya yang penting ongleng. Nih, tetap sebelum saya ngobrol soal pusaka, saya tetap ingin mengasih motivasi buat teman-teman yang lagi banyak masalah, yang lagi galau, terus yang lagi ruwet ataupun yang lagi punya masa hitam lah intinya. Bocah mau ngikutin bae. Kita tadi di sana pindah ke sini karena yang ngomongnya kaku gitu loh. Cuman nggak apa-apa lah. Jadi motivasi buat teman-teman di sana, ingat jangan pernah putus asa ataupun mengeluh, karena semua manusia punya masa hitam, punya masa kelam, punya masa susah, punya masa yang nggak bener. Tapi apa salahnya kita untuk merubah diri agar kehidupan kita lebih baik untuk kedepannya lagi, lebih berguna buat sahabat-sahabat kita, buat saudara-saudara kita. Amin ya. Amin. Jadi jangan putus asa lah ya, karena semua kita di sini punya masa kelam, masa lalu yang buruk. Tetapi insya Allah kita akan berusaha untuk merubah jadi yang lebih baik, meskipun hanya bisa ya berusaha, kita sebagai manusia berusaha baik. Ya, tapi kan kita masih punya kesempatan lah untuk berusaha. Ini pusaka yang kemarin malam kita dapat ya, coba. Ay, Sukro ini. Sukro disakuin. Ini Kang Isang yang gila nih. Ini pusaka yang saya dapat ini. Ini namanya apa? Nggak jelas ya. Yang jelas ini yang kita dapat ini seperti ini. Ini bentuknya tuh kayak batu lah. Cuman kayak ya saya bilang ini mustika pentol. Mustika pentol ini kayak ini sih. Kayak gini nih. Jelas ya teman-teman ya. Ini bagus. Ini kalau untuk fungsinya ini itu buat sarana jualan. Buat sarana jualan kayak dagang sayuran, jualan ikan. Pokoknya intinya jualan yang basi ya. Jualan-jualan yang basi. Ya ini pakainya ini, sarananya ini, medianya ini. Tetap kita syariatnya tetap kita minta sama Gusti Allah. Kita mohon sama Gusti Allah agar sarana ini berguna buat di dunia nyata, buat jualan intinya. Ini jujur saya nggak tahu ini jenis batu apa ataupun mustika apa, pusaka apa, saya nggak tahu. Yang jelas bentuknya kayak gini teman-teman tuh. Ini kayak indil oma. Kayak indil oma ini. Indil oma, tahu nggak teman-teman, ada yang tahu nggak indil oma? Ini pentol, ini mustika pentol. Ini bentuknya aneh ya teman-teman, jadi kayak ngebendol-bendol gini. Cuman ini powernya juga luar biasa. Intinya barang-barang yang alami itu kebanyakan powernya luar biasa. Ini untuk sarana jualan apa yang basi lah, kayak sayur, terus makanan-makanan ya pokoknya yang basi lah ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya.
tentu dengan cara syariatnya Gusti Allah. Kita mohon doa sama Gusti Allah supaya pusaka ini bisa berguna di dunia nyata. Jadi cara merawatnya pun gampang teman-teman, nggak usah yang aneh-aneh. Cukup dengan kita kirim Al-Fatihah, kirim doa sama barang tersebut. Biar kita sistemnya cara menghargai aja, saling menghargai, saling ngasih dukungan. Contohnya gini, ini misalkan kita habis sholat tahajud, ini harus sholat loh ya, mau gimana pun kita harus sholat. Jadi habis sholat kita habis sholat maghrib atau sholat isya atau sholat apapun, kita pegang barangnya seperti ini. Habis sholat ya teman-teman, habis sholat kita pegang seperti ini. Terus kita ngomong sendiri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, niat saya, nawaitu saya ingin mengirimkan doa sama barang tersebut, barang ini fardu karena Allah Ta'ala, Al-Fatihah, baca minimal 33 kali habis sholat. Kalau sudah selesai baca Al-Fatihah 33 kali, ini ditiupkan ke barangnya, ditiupkan 3 kali. Insya Allah itu ada manfaatnya ya. Kalau habis sholat baca Al-Fatihah 33 kali, ditiupkan 3 kali. Itu caranya, cara merawat benda pusaka. Nah kalau nggak sholat, misalkan mau tidur, nah, kalau mau tidur sama, kalau mau tidur barangnya genggam, kita minta doa sama Gusti Allah, kita bacakan Al-Fatihah minimal 7 atau 9 atau 14 kali dan ditiupkan 3 kali ke barangnya juga. Baru itu udah kita simpan. Kalau misalkan malam Jumat, ya kita dikasih wewangian gitu kan, kasih minyak atau kasih bunga, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu syariatnya ya, sunnah gitu kan, karena kita juga butuh wangi. Ibaratnya orang sholat kan kudu wangi, ya kini juga sama pengen wangi. Ini kan sunnah, kalau wangian sunnah. Jadi ibaratnya bukan kita yang aneh-aneh ya. Apalagi kalau bunga, itu kan syariatnya Kanjeng Sunan Kalijaga pun ada kan. Itu kan adat, jangan dihilangkan. Seperti itu. Paham nggak Kang Kinal? Paham. Kang Fajar paham ya? Ini Kang Fajar juga kan udah saya kasih pegangan ya, dalam arti ya kasih cendera mata lah. Ya mudah-mudahan nanti Kang Fajar juga bisa merawatnya. Karena dengan cukup Al-Fatihah aja. Ini barangnya udah ada yang mau ya tadi ya? Iya, benar. Cuman saya nggak kasih dulu karena ini saya butuh untuk penjelasan buat teman-teman. Ini jelas ya. Satu lagi, dan ini gali asam ini ya teman-teman, gali asam. Cuman dia udah ngebatu, udah mosil. Ini kayak ranting ya. Ini kayak ranting. Pohon ranting pohon yang patah. Tapi dia udah ngebatu ya teman-teman, ini jelas ya. Nah, kalau ini kegunaannya jelas untuk kekuatan fisik ya, gunanya untuk kekuatan, juga untuk kayak orang ibaratnya kayak orang habis lahiran gitu loh. Orang habis lahiran, kalau di sini kan biasanya kalau ada yang habis lahiran, bayinya kan dijaga karena suka ada yang terbang di atas. Ya bahasa di sini itu teluh namanya. Ya ini fungsinya untuk penjagaan itu ya. Ini untuk kekuatan, juga penjagaan anak kecil lah. Misalkan ada anak kecil panas badannya, ya ininya celupin ke air, diminumin, insya Allah akan turun panasnya. Tetapi dengan cara apa? Ya dengan cara kita doa sama Gusti Allah, kita minta syariatnya, minta karomahnya sama Gusti Allah melalui benda ini. Ingat, pokoknya merawat benda apapun kita dahulukan nama Gusti Allah ya. Kita minta sama Allah, insya Allah ada manfaatnya. Jadi jangan langsung ke sini. Kalau langsung ke sini itu bahaya, celaka sendiri ya buat teman-teman. Jadi kita sebelum mendoakan barang tersebut, sebelum kita memakai barang ini, ya kita minta sama Gusti Allah supaya ada manfaatnya. Baru kita mainkan. Seperti itu ya teman-teman caranya, cara dan merawatnya. Dan juga untuk merawat pusaka yang seperti ini atau pusaka apapun, seperti yang tadi saya jelaskan dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka, insya Allah semuanya akan aman, lancar ya. Karena pusaka seperti ini pun sama kayak manusia. Ibaratnya kita punya sapam, kalau nggak digaji sapamnya kabur. Ngapain ya kadang-kadang kan kalau nggak digaji. Tapi kalau kita gaji dengan surat Al-Fatihah, insya Allah sapamnya akan betah ya. Ibaratkan sapam. Jadi ini mohon maaf buat security ataupun satpam, jangan tersinggung. Ini kan hanya ibaratnya seperti itulah, untuk penjaga
ya. Jadi kita harus gaji dia dengan surat Al-Fatihah supaya mereka tuh mau menjaga keluarga kita di sini semuanya. Jadi untuk teman-teman ini cukup jelas ya. Ini pusaka yang nanti videonya akan tayang ya. Mudah-mudahan jelas semua ini karena memang barangnya mau diambil, makanya saya review dulu supaya teman-teman tahu. Karena kan banyak yang request tuh benda pusakanya di review. Karena mau di review gimana, benda pusakanya udah nggak ada semua, diambil orang, dibawa orang. Cuman ini yang baru-baru inilah. Nah, coba. Jadi ada ini nggak tambahan? Cukup, Pak. Cukup baik. Nggak bisa ngomong, dia malu. Fajar. Cukup. Cukup semua. Jadi sekian dulu untuk penjelasan sekarang. Insya Allah nanti jumpa lagi di video berikutnya. Salam peci merah. Salam peci merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.